Hai, halo, berjumpa lagi bersama saya di channel Agun Desain, channel untuk belajar desain bersama. Setelah kemarin kita mengetahui bagian-bagian dari CorelDRAW, saatnya kita mengetahui fungsi dari tool di aplikasi CorelDRAW. Fungsinya ada banyak, ada fungsi dasar dan fungsi khusus. Untuk fungsi khususnya akan saya upload tersendiri di video lain, karena sangat banyak fungsi khusus dari sebuah tool di CorelDRAW. Langsung saja kita ke komputer, laptop. Untuk memulai kita new dokumen di sini. Mari kita belajar untuk mengetahui fungsi dasar terlebih dahulu. Dan untuk fungsi sampingan atau fungsi khusus akan saya jabarkan setiap hari Selasa. Oke, yang pertama di sini ada pick tool. Nah, pick tool ini berfungsi untuk menyeleksi, memutar, mengatur ukuran dan memiringkan objek. Langsung saja caranya ya. Untuk menyeleksi ada dua opsi menyeleksi. Satu, langsung klik pada objek. Yang kedua, kalian klik di sembarang tempat dan drag. Yang penting melewati objek yang akan kalian seleksi. Nah, kemudian memutar, cukup untuk 2 klik saja. 1, 2, sampai muncul tanda seperti ini. Lalu kalian putar ke arah manapun. Kemudian untuk memiringkan objek, sama seperti untuk memutar, cuman di area sisinya saja. Kalau untuk memutar kan pojok. Kalau untuk memiringkan di sisinya, kalau dari atas kita bisa memiringkan samping kanan dan kiri. Dari samping kita bisa memiringkan ke atas dan ke bawah. Oke. Untuk free transform itu sama, cuma ada perbedaan sedikit. Ini nanti kita bahas di fungsi khusus ya. Kemudian shape tool. Shape tool itu berfungsi mengedit ya objek yang berbentuk kurva. Nah, kalau ini objek belum berbentuk kurva karena belum bisa diedit dengan shape tool. Coba ya, shape tool. Tuh, titik-titiknya masih belum terkait. Lalu bagaimana caranya untuk merubah objek ini menjadi objek curve? Nah, cukup mudah. Klik kanan pada objek, lalu convert to curve. Atau bisa klik Ctrl dan key secara bersamaan di keyboard kalian dan langsung berubah jadi curve ya. Nah, kalian bisa geser-geser titik atau node ini sesuai gambaran kalian, sesuai keinginan kalian. Nah, seperti ini. Kemudian ini fungsi sampingan dan fungsi khusus lagi untuk merubah bagian node ya. Ini. Nanti kita bahas satu persatu di video lain. Oke, kemudian fungsi crop. Crop ini berfungsi untuk memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi. Langsung kita coba ya. Seleksi. Misalnya kita warna biru, kita seleksi. Nah, maka yang tampil hanya yang warna biru ini, yang kita seleksi saja. Itu kalau objek tidak kita aktifkan, maka objek di sekeliling objek yang kita crop akan menghilang. Tapi kalau kita mengcrop dengan mengaktifkan objek khusus, yaitu objek yang hanya objek itu yang kita crop, ya kita langsung saja kita aktifkan dulu ya. Aktifkan objek warna biru ini, kemudian kita crop, lalu enter. Nah, maka objek di sekeliling objek tersebut tidak akan menghilang. Seperti ini.
Kedua, Knif. Ya, Knif. Knif ini berfungsi untuk memotong gambar ya. Namanya juga Knif. Caranya mudah. Klik pada pojok gambar atau samping gambar yang ingin kalian potong. Titik pertama. Kemudian lepas. Kemudian tarik ke titik tujuan untuk memotong. Lalu klik. Nah, selesai, ini sudah terpotong. Cara kedua bisa dengan kalian klik titik pertama, tahan, lalu posisikan atau goreskan sesuai keinginan kalian. Jangan dulu melepaskan sebelum garis seperti pada layar monitor ini. Oke. Nah, maka akan terpotong. Yang selanjutnya, virtual segment delete. Virtual segment delete ini berfungsi untuk menghapus objek dari segmen yang bertumpuk. Coba ya. Misal seperti ini, kita tumpuk objeknya dan kita hapus, maka objek yang bertumpuk akan terhapus. Tapi kalau kita memiliki satu objek saja tanpa bertumpuk, lalu kita hapus, nah, maka objeknya akan hilang keseluruhan. Eraser penghapus. Untuk menghapus, caranya simple. Klik dulu objek yang ingin kita hapus sebagiannya, lalu klik dan drag. Klik dan drag. Oke. Ada dua pilihan di sini. Ada dua pilihan, kotak sama lingkaran. Nah, ini kalau objek tidak tergabung, garisnya tidak menggabung, maka kalau dihapus akan jadi seperti ini. Tapi kalau ini tergabung, objeknya lainnya tergabung dan bisa diwarnai, maka kalau kita hapus itu hanya hilang sebagian. Oke. Nah, selanjutnya di bawah ada zoom tool. Nah, zoom tool ini sangat berguna sekali, berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar atau area kerja kita. Caranya dengan scroll ke atas ataupun scroll ke bawah untuk memperbesar dan mengecilkan area kerja kita. Ataupun dengan langsung dengan klik dan geser melewati objek yang ingin kita lihat secara detail. Nah, misal ini ya, kita lepaskan. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah zoom tool ada pantul ya. Pantul untuk menggeser area objek atau area kerja kita. Nah, kalian bisa kombinasikan dengan zoom tool. Zoom dan geser. Zoom, geser. Oke. Kemudian freehand tool. Nah, freehand tool ini termasuk dalam golongan, misal di sini ya semuanya, itu termasuk dalam golongan groove flyout ya, untuk membuat groove atau garis. Di sini banyak, kalian bisa aplikasikan sendiri ya. Jadi banyak fungsi khususnya sebenarnya, tapi kalau kita bahas satu persatu maka video ini akan panjang. Jadi fungsi khusus ini akan saya bahas di video lain setiap hari Selasa tentunya. Oke, dan di bawahnya ada Artistic Media Tool. Nah, Artistic Media Tool ini berfungsi untuk menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Ya, freehand stroke. Ataupun kalian bisa membuat sprayer ini ataupun brush ini secara mandiri, custom ya, custom. Oke, ke bawahnya lagi ada rectangle tool.
Rectangle tool yang pasti untuk membuat rectangle atau kotak. Buatnya sangat simple, cukup klik dan drag, klik, drag. Oke. Ini untuk membuat kotak sembarang ya, klik dan drag. Untuk ukuran panjang dan tingginya itu tidak sama. Tapi kalau kita menginginkan kotak itu sama panjangnya sisinya, kita klik, drag, lalu tekan kontrol pada keyboard. Klik, bisa kita gabungkan ya. Tapi kalau kita pencet kontrol, nah, maka panjang dari kotak ini dan tinggi akan sama. Oke. Kemudian 3 point rectangle. Ini sama untuk membuat kotak cuman dari sisi yang kita inginkan. Misal dari titik pertama ini kita diagonal ya ke bawah. Lalu lepaskan dan tarik. Nah, untuk supaya presisi juga sama, kalian bisa klik kontrol. Nah, otomatis ukuran panjang dan lebarnya akan sama. Lalu klik. Oke. Di bawahnya ada ellipse tool. Ellipse tool ini untuk membuat lingkaran tentunya. Untuk caranya sama seperti membuat rectangle. Tinggal kalian pelajari sendiri. Kemudian polygon. Polygon ini berfungsi membuat bentuk datar ya, bentuk bangun datar dengan sisi banyak. Ini sisinya banyak, tergantung kalian mau berapa. Oke. Kemudian di sini ada teman-temannya ya. Ada star, kompleks, star, crepe paper, spiral, dan kawan-kawan. Nanti kita akan bahas untuk fungsi khususnya. Ini juga ada fungsi khususnya untuk satu tool ini. Ada berbagai macam fungsi khusus. Kemudian teks. Nah, teks ini bisa kalian langsung klik di sini, teks tool, ke teks tool untuk menulis atau membuat teks tulisan. Ataupun bisa kalian klik F8 pada keyboard kalian, F8 ya, lalu klik dan tulis. Atau dengan cara klik dan drag untuk menulis di area yang kalian inginkan tidak melebihi area tersebut. Nah, ini kan kotak segini ya. Kita tulis, jadi tidak akan melampaui dari garis yang kita gariskan. Iya. Garis Cakrabirawa ya. Nah, tidak akan melampaui. Oke, di bawah ada tabel untuk membuat tabelnya. Tabel. Untuk kolom dan barisnya bisa kalian atur di sini, di atas ya. Kemudian di bawahnya lagi ada parallel dimension. Wah, dunia paralel tuh. Parallel dimension ini untuk mengukur ya. Mengukur ini penggaris. Caranya mudah, klik pada titik pertama, cari titik kedua ya, titik tujuan, lepaskan dan tarik ke atas ataupun ke bawah kalau kita menyamping. Kalau seperti ini vertikal ya, klik lalu geser ke kanan ataupun kiri. Nah, ini sama ini semua. Oh, ini ada untuk mengukur lingkaran atau jumlah derajat ya. Caranya sama, klik pada titik pertama, cari titik kedua dan tarik, putar. Oke. Ini berfungsi untuk membuat suatu denah ruangan biasanya, denah rumah dan lain-lain yang membutuhkan angka-angka. Kemudian di bawahnya ada straight line connector tool atau connector tool flyout ya. Ini di sini gabungan menjadi konektor tool flyout gabungan. Biasanya untuk membuat bagan kita coba ya. Misal di sini
ada ketua, sekretaris, bendahara, manuhara, dan di bawahnya ada seksi banget, seksi sekali, dan biasa saja. Nah, langsung kita gabungkan ya, bukan gabungkan, menerapkan garis string. Nah, di sini ada, ini namanya titik jangkar ya, titik angkor. Kita bisa hubungkan dari kotak ini ke kotak yang lain dengan cara klik, tahan, dan arahkan ke posisi atau titik yang kalian tuju dan lepaskan. Selain lurus, ada juga menyiku, siku-siku seperti ini. Klik, tahan, tarik ke titik yang kalian ingin tuju. Nah, seperti ini. Dan siku ke samping. Nah, seperti ini. Lalu lepaskan. Ada banyak pilihan, bisa kalian pilih sendiri. Kalau ini menyiku dan ada sudut tumpulnya, sudut tumpul. Nah, seperti ini, sudut tumpul. Serat. Di bawahnya, nah ini namanya interactive tool flyout ya. Bagian di sini, di dalamnya interactive tool flyout. Ada drop shadow untuk membuat bayangan. Caranya gampang, klik, kita warnain dulu supaya lebih terlihat bayangannya. Caranya dengan klik dan drag ya, klik dan drag, klik dan drag di area manapun, klik dan drag sesuai yang kalian inginkan bayangannya dari mana. Misal bayangan dari sini ke area kanan. Nah, ataupun dengan cara satu kali klik dan pilih present di sini. Berbagai macam bentuk bayangan di sini ada banyak, bisa kalian pilih sendiri. Oke, di bawahnya ada kontur. Nah, kontur ini berfungsi untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Buat garis luar. Kita langsung praktekkan ya, garis luar. Caranya gampang seperti tadi, kayak pengaplikasian drop shadow. Nah, seperti ini. Nah, bisa kalian tarik keluar maupun ke dalam. Oke. Sini sebenarnya juga ada fungsi khusus, cuman kita bahas di video lain saja supaya tidak terlalu panjang video ini. Kemudian blend tool, pencampuran, blend. Untuk mencampurkan 2 objek, 3 objek, 4 objek, dan lain-lain menjadi satu dan memiliki bentuk lain daripada gabungan tersebut. Atau warna pun kalau lain juga bisa tercampur di tengah-tengah. Nanti kita bisa menyampur. Kita langsung aplikasikan. Klik pada objek pertama, lalu tarik ke objek yang ingin kita gabungkan, lalu lepaskan. Selesai. Untuk pilihannya sendiri di atas banyak. Ada jumlah duplikat atau jumlah yang berada pada bagian objek yang kita campur ya. Ini ada 20, ada 21, 22 dan sebagainya. Di sini juga ada fungsi khususnya, nanti kita bahas setiap hari Selasa, oke? Kemudian di bawah blend tool ada distort. Distort ini untuk mengacak adut ya. Mengacak adut suatu bangun datar supaya berantakan. Ada yang berantakan diatur dan juga ada berantakan yang tidak diatur. Seperti langsung kita klik dan drag. Nah, ini tidak teratur ya, berantakan tidak teratur. Kalau teratur nanti ada present di sini. Nah, kita bisa pilih, bisa bikin bunga, bisa bikin daun, bisa bikin spiral dan yang lain di sini. Suka hati kalian pilihannya. Kemudian di bawahnya lagi ada envelope. Nah, envelope ini juga ada fungsi khususnya. Kalau kita bahas itu terlalu panjang. Jadi kita langsung pengaplikasiannya saja.
envelope ini berguna untuk berfungsi melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node atau titik ya. Coba kita gunakan. Nah, titik ini titik. Seperti mengedit pada shape tool sama. Bukan hanya objek, bahkan teks atau tulisan pun bisa. Misal di sini ya kita tulis ya, tulis lalu kita gunakan fungsi envelope. Nah, di sini ada node-nya ya. Node-nya tidak sesuai dengan salah satu tulisan ini, hanya bagian pojok kanan, pojok kiri, atas, bawah. Nah, seperti ini langsung kita aplikasikan saja. Klik, drag, klik, drag. Oke, di bawahnya lagi ada extrude. Extrude ini untuk merubah bangun datar menjadi seolah-olah menjadi bangun 3 dimensi. Nah, ya. Atau ilusi pada suatu objek ya. Coba kita lakukan. Kita aplikasikan, klik dan drag ke arah manapun. Nah, atau kalian bisa pilih ya extrude-nya, klik lalu pilih present. Banyak pilihan di sini. Nah, tinggal kalian aplikasikan sendiri. Kemudian di bawahnya habis ternyata. Kemudian ada transparansi tool. Seperti namanya, di sini berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan. Langsung kita aplikasikan. Objek kuning ini kita akan gunakan menjadi seperti kaca. Klik transparan tool. Kalian bisa atur opacity-nya di sini, naikkan atau turunkan suka hati kalian, ataupun dengan cara klik dan drag. Nah, untuk area yang putih ini adalah arah dari titik pertama yang belum terkena bayangan, belum tertransparansi, dan klik. Dan titik hitam ini untuk bagian yang akan transparan. Nah, seperti ini. Pilihannya ada banyak, bisa nanti kita bahas juga. Banyak yang khususnya ya. Kemudian color airdrop tool. Nah, color airdrop tool ini berfungsi untuk memilih warna dan mengaplikasinya pada objek lain. Misal warna ini ya kita pilih ini, kita aplikasikan pada objek lain, objek ini. Nah, lalu ini, ataupun font ya. Font. Nah, oke. Kemudian di bawahnya lagi ada atribut airdropper. Nah, ini untuk mengcopy daripada atribut dari suatu objek dan mengkopikannya ke objek lain. Misal ini warna yang tergradasi ya. Warna yang tergradasi. Kita beri warna merah dan kita gradasi dengan warna hitam. Kita copy gradasi ini, copy dan aplikasikan ke objek lainnya. Oke. Dan di bawahnya ada interactive fill tool untuk gradasi sama. Tinggal caranya klik pada posisi pertama, titik pertama, lalu drag. Aktifkan dulu objek yang mau digradasi ya. Misal objek ini kita gradasi dengan hitam dan merah. Aktifkan dulu objeknya, aktifkan dulu. Kita cari objek yang belum tergradasi. Nah, seperti ini. Aktifkan dulu dan drag. Nah, menambah jumlah warna, cukup kalian double klik sini di area yang ingin ditambahkan warna, double klik, tambahkan. Oke, selesai. Mesh fill ini sama seperti gradasi, cuman dengan cara
mulai titik-titik, mulai nut. Coba ya, aplikasikan. Lebih baiknya ditambah titik, double klik pada bagian vertikal untuk membuat garis horizontal. Oke, kita warna merah. Di sini kita akan menggradasi dengan warna putih. Coba ya, seleksi node-nya, kita seleksi 2 node dan kita kasih warna agak lebih muda. Oke, nah seperti ini akan terlihat lebih 3D, seperti bola ya, balon. Jika diwarnai hijau nanti meletus merah saja. Kemudian ke bawahnya lagi ada Smart Fill Tool. Smart Fill Tool ini berfungsi untuk membuat objek dari 2 gambar yang bertumpang tindih. Misal ini kita bikin objek 2, kita tumpang tindihkan. Nah, dari tumpang tindih ini akan menghasilkan objek yang menarik yang kita inginkan. Maaf, suara motor. Ya, coba ya, fill. Kita aplikasikan. Klik. Nah, ini menjadi objek yang tidak terpotong oleh garis manapun ya. Misal kita bikin objek ini L ya, kita bikin objek L. Klik. Nah, seperti ini. Sepertinya udah habis untuk toolbox yang kita bahas. Untuk fungsi khusus dan fungsi sampingan dari sebuah tool ini akan kita bahas nanti setiap hari Selasa. Karena sangat banyak, satu tool itu bisa memiliki lebih dari 10 fungsi khusus yang mungkin Anda ataupun saya belum mengetahuinya. Lalu mari kita belajar bersama untuk mengetahui fungsi khusus dari tool yang berada pada Corel Draw tersebut. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dan juga mendukung channel Agun Desain dengan cara subscribe. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya bersama saya Agun Desain dan sampai jumpa.